Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Diana Esmar Sauli. Nah, di part kali ini saya akan membahas topik yang menarik dan pastinya seru banget loh, yaitu pengantar metode penelitian studi kasus. Jangan lupa dinonton ya. 2,000 years later. Dalam ilmu pengetahuan, berbagai pendekatan dan metode penelitian telah berkembang untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya. Salah satu metode yang memiliki posisi strategis dalam mengungkap kompleksitas suatu fenomena adalah metode penelitian studi kasus. Dalam ilmu pengetahuan, berbagai pendekatan dan metode penelitian telah berkembang untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya. Salah satu metode yang memiliki posisi strategis dalam mengungkapkan kompleksitas suatu fenomena adalah metode penelitian studi kasus. Jadi metode ini juga digunakan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan mendalami berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk dinamika internal dan eksternal yang khas dari fenomena tersebut. Dalam studi kasus, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga berupaya menafsirkan makna dari data tersebut dalam konteks tertentu, menjadikannya sebagai pendekatan yang bersifat interpretatif dan konstruktif. Sekarang masuk pada pengertian dan konsep dasar. Studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam suatu unit analisis, baik individu, kelompok, organisasi, program, maupun kebijakan dalam konteks tertentu. Metode ini melakukan pada pemahaman yang komprehensif terhadap realita. Jadi, pengertian dan konsep dasar studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam suatu unit analisis, baik individu, kelompok, organisasi, program, maupun kebijakan dalam konteks tertentu. Metode ini juga menekankan pada pemahaman yang komprehensif terhadap realitas yang sedang diteliti, dengan memperhatikan latar belakang, interaksi, dan dinamika sosial yang melingkupinya. Studi kasus juga sering digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat mengapa dan bagaimana, yang membutuhkan penelusuran mendalam dan analisis yang tajam terhadap berbagai variabel dan proses yang saling berinteraksi. Ada juga karakteristik penelitian studi kasus. Jadi, penelitian studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada kontekstualisasi, yaitu studi kasus tidak berdiri sendiri tetapi selalu ditempatkan dalam konteks tertentu yang memberikan makna terhadap fenomena yang dikaji. Yang kedua yaitu holistik dan mendalam. Penelitian dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek kasus, baik aspek struktural, kultural maupun individual. Yang ketiga yaitu bersifat naturalistik, yaitu studi dilakukan dalam setting alami tanpa manipulasi terhadap variabel.
Yang keempat yaitu menggunakan banyak sumber data, yaitu peneliti memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis artefak. Yang kelima yaitu prosesual, yaitu fokus pada bagaimana suatu fenomena berkembang atau berbuah dari waktu ke waktu. Ada juga tujuan penelitian studi kasus. Jadi tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap suatu fenomena tertentu dalam konteks nyata. Jadi studi kasus bukan sekedar menggambarkan, melainkan juga menjelaskan, menginterpretasikan, dan dalam beberapa kasus mengevaluasi atau merekomendasikan kebijakan atau praktik tertentu. Jadi di sini juga terdapat jenis-jenis studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus intrinsik, yaitu peneliti tertarik pada kasus itu sendiri karena keunikannya. Yang kedua yaitu studi kasus instrumental, yaitu studi dipilih untuk membantu memahami isu atau membangun teori. Sedangkan yang ketiga yaitu studi kasus kolektif, mengkaji beberapa kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas. Yang keempat yaitu studi kasus eksploratif, yaitu deskriptif dan eksploratif berdasarkan tujuan penelitian, apakah untuk eksplorasi, deskripsi, atau penjelasan. Ada juga tahapan dalam penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, itu merumuskan masalah yang layak diteliti secara mendalam. Yang kedua yaitu pemilihan kasus, berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dan dapat mewakili fenomena yang diteliti. Ketiga yaitu pengumpulan data, menggunakan teknik yang beragam dan triangulatif. Yang keempat yaitu analisis data, mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan dari data yang telah dikumpulkan. Yang kelima yaitu penyusunan laporan, menyajikan hasil dalam bentuk narasi yang kaya konteks, reflektif, dan interpretatif. Ada juga teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam studi kasus biasanya melibatkan wawancara mendalam, yaitu untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang dikonstruksi partisipan. Observasi partisipatif untuk memahami perilaku dan interaksi dalam setting alami. Ada juga dokumentasi, yaitu menganalisis dokumen resmi, arsip, atau surat laporan dan lain-lain. Studi artefak, yaitu meneliti benda atau produk yang dihasilkan dalam konteks kasus. Ada juga analisis data dalam studi kasus, yaitu analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif. Prosesnya yaitu meliputi reduksi data, kategorisasi, penafsiran makna, penyusunan narasi. Pendekatan seperti analisis tematik, Grunde-Thor, atau naratif sering digunakan. Peneliti juga dapat menggunakan software analisis data kualitatif untuk mempermudah proses ini. Ada juga validitas dan kredibilitas, yaitu untuk menjaga keabsahan data. Peneliti menggunakan strategi seperti triangulasi, yaitu menggunakan berbagai sumber, teknik, dan teori. Member check, yaitu
memastikan hasil interpretasi sesuai dengan pemahaman partisipan. Audit trail yaitu dokumentasi lengkap proses penelitian. Debriefing yaitu diskusi dengan rekan sejawat. Ada juga kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu memungkinkan pemahaman mendalam dan kontekstual, mampu menggali fenomena yang kompleks dan dinamis, fleksibel dalam desain dan pelaksanaan. Sedangkan kelemahannya yaitu rentan terhadap subjektivitas peneliti, memakan waktu dan sumber daya besar, hasilnya tidak selalu dalam digeneralisasikan. Ada juga etika penelitian, yaitu penelitian studi kasus menuntut peneliti untuk mematuhi prinsip-prinsip etika, persetujuan partisipan, kerahasiaan identitas. Terus ada juga transparansi tujuan penelitian, kejujuran dalam pelaporan data. Ada juga aplikasi studi kasus, yaitu studi kasus yang digunakan dalam pendidikan, yaitu studi kebijakan pendidikan, mode pembelajaran, atau pengalaman siswa. Ada juga manajemen, yaitu studi strategis organisasi, kepemimpinan, atau budaya kerja. Ada juga kesehatan, yaitu studi penanganan pasien, kebijakan kesehatan, atau sistem pelayanan. Ada juga hukum dan kebijakan publik, yaitu studi implementasi hukum atau kebijakan sosial. Di sini juga terdapat relevansi dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia, yang majemuk dan kompleks, studi kasus menjadi metode yang sangat cocok untuk memahami praktik-praktik sosial yang budaya. Di sini juga terdapat relevansi dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang majemuk dan kompleks, studi kasus juga menjadi studi yang sangat cocok untuk memahami praktik-praktik sosial dan budaya yang khas. Pendekatan ini juga memungkinkan eksplorasi terhadap kearifan lokal, konflik sosial, dan dinamika kebijakan daerah, dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu studi kasus, metode studi kasus yaitu menawarkan pendekatan yang komprehensif, fleksibel, dan refleksi dalam memahami realitas sosial, meskipun tidak bertujuan untuk generalisasi. Studi kasus memiliki kekuatan dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual yang sangat berharga bagi ilmu pengetahuan maupun praktik profesional. Sebagai metode yang menuntut kedalaman dan kepekaan, studi kasus mengajak peneliti untuk bersikap terbuka, reflektif, dan beretika dalam menjelajahi makna-makna di balik setiap fenomena yang dikaji.